Oke teman-teman, selamat datang. Pernah gak sih kalian ngerasain kata-kata orang nih dikit-dikit itu kayaknya nyaut banget sama hati kita. Jadi kita mudah banget tersinggung. Kalau kamu pernah mengalaminya, selamat. Berarti kamu termasuk orang-orang yang sensitif hatinya. Nah teman-teman, rasa sensitif itu yang perlu kalian ketahui adalah asalnya dari rasa minder. Iya, karena kamu minder, jadi omongan apapun dari orang-orang di luar sana itu kayaknya nyaut banget sama hati kita. Diomong sedikit bahkan lelucon kadang kita anggap serius karena hati kita ini sensitif banget gitu. Nah, gimana sih cara untuk mengobatinya? Saya punya 2 cara untuk mengobatinya. Tapi sebelum itu saya pengen cerita dulu nih tentang kehidupan saya tentang minder ini. Jadi saya bersekolah di salah satu SMA di Indonesia. Di SMA ini itu rata-rata mayoritas adalah orang yang sukunya adalah Lampung. Nah, sedangkan dalam satu kelas ini hanya saya sendiri yang sukunya Jawa. Otomatis karena saya merasa minoritas, akhirnya saya minder mau berteman sama mereka itu kayaknya nggak bisa gitu, minder banget. Jadi bahkan mereka cuma ngomong tentang jerawat nih, waktu itu mereka bilang kok jerawatnya orang Jawa sama orang Lampung beda ya, padahal itu cuma pertanyaan gitu. Dan itu bukan menyinggung sama sekali. Cuman karena saya merasa karena suku saya di situ beda sendiri, jadi saya merasa minoritas. Nah, padahal nggak ada yang salah dari minoritas, ya. Karena saya minder, akhirnya saya tersinggung dan agak ada perdebatan sedikit gitu. Padahal itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, yang perlu diambil dari sini adalah ketika kita minder, kita bakalan lebih sensitif hatinya. Kita bakalan terus memikirkan kata-kata orang. Sebenarnya kata-kata orang itu gak terlalu penting buat kita. Cuman karena hati kita sensitif, jadinya semua omongan orang bahkan lelucon itu kayaknya serius nyambungnya ke hati kita. Dan yang perlu diobatin itu bukan rasa sensitifnya, yaitu rasa mindernya. Nah, saya punya 2 cara untuk mengobati rasa minder ini. Yang pertama, caranya itu untuk mengobati orang di sekeliling kamu, entah itu teman, anak, atau siapa yang perlu bantuan agar mindernya itu hilang. Dan yang kedua itu mengobati diri kita sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kita mengobati orang lain nih. Kita mengobati teman kita, anak kita, atau orang-orang yang kamu sayangi. Jadi obatnya itu mudah sekali teman-teman. Rasa minder itu muncul ketika orang itu kurang percaya diri bahwa dia itu dicintai. Benar. Pernah gak sih kamu ngerasa dalam keluarga atau bahkan dalam pertemanan pernah bertanya dalam diri kamu sendiri, sebenarnya gue ini disayangi gak sih sama teman-teman gue? Sebenarnya gue ini disayangin gak sih sama orang tua gue? Pernah kan? Dan itu hal wajar, semua orang pasti mengalaminya. Nah, tapi kalau berlebihan, akibatnya bisa jadi orang yang minderan. Nah, terapinya adalah kita harus memberikan satu kata-kata untuk mereka. Kata-katanya apa? Kata-katanya adalah I love you, yang artinya adalah aku cinta kamu. Ya, perlu kalian ketahui bahwa kata-kata itu punya energi. Coba deh sekarang kamu tutup mata, ya. Coba katakan I love you dengan sepenuh hati ya, I love you. Coba deh, kalau kamu mengatakannya dengan penuh hati, pasti ada nih yang ada yang beda sama perasaan kamu.
kayaknya ada agak yang plong gitu dikit, ya kan? Nah, begitupun orang lain nih, ketika kita sering mengatakan I love you pada orang lain, orang itu juga akan terpengaruh oleh energi kita. Karena energi yang paling dibutuhin sama manusia itu cuma satu, ya, yang paling dasar, paling dibutuhin, yaitu rasa kasih dan sayang. Nah, ketika orang mulai timbul nih disayangin sama orang, pasti dia udah nggak minderan lagi. Nah, untuk orang tua bisa mengatakan nih setiap pagi untuk anak-anaknya, I love you nak, ibu sayang kamu, bapak sayang kamu, gitu. Untuk teman kamu juga seperti itu. Aku itu sayang kamu loh, kamu itu orang yang berharga, kamu itu banyak yang mencintai loh gitu. I love you gitu. Nah, itu bisa kalian ulang-ulang, direpetisi, diulang terus sampai dia bisa percaya lagi bahwa dia itu benar-benar dicintai di sekelilingnya. Mereka itu dibutuhkan. Karena seringkali orang minderan ini merasa nggak ada harganya di lingkungannya, bahkan di keluarganya. Seperti itu. Oke, lalu cara yang kedua untuk mengobati rasa minder pada diri sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah bersyukur dan berterima kasih. Ya, bersyukur dan berterima kasih. Kita nih sering minderan. Kita itu seringkali membandingkan diri sama orang lain. Akhirnya kita jadi minderan. Orang punya motor misalnya, kita nggak punya. Akhirnya kita udah minder duluan sebelum kita pengen punya motor lagi. Akhirnya keinginan untuk punya motor itu udah pupus. Padahal itu nggak ada penting-pentingnya sama sekali kan. Nah, yang pertama harus misalnya kamu pengen HP nih, pengen satu HP yang bagus banget gitu. Tapi kamu kan udah punya HP, ya kan? Coba deh HP kamu itu disyukuri. Terus misalnya nih dalam diri kamu punya pakaian yang ya mungkin sederhana, dan kamu melihat teman kamu punya pakaian yang bagus. Kamu nggak perlu mikirin pakaian gue jelek, nggak sebanding sama mereka. Jangan gitu. Kita itu harus mensyukurinya. Jadi ketika kita menjadi orang yang sering bersyukur, maka kita juga akan nggak minderan gitu. Kita nggak mudah, misalnya kalau kita nih kekurangan nih misalnya, terus ada orang yang bercanda tentang kekurangan, pasti kita akan minderan kalau kita kurang bersyukur. Bener kan? Ya. Terus berterima kasih. Kita itu harus berterima kasih kepada Tuhan. Nih, badan kamu itu kamu perlu disyukuri dengan berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, aku masih diberikan kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Banyak loh orang-orang di luar sana yang gak sesempurna kita gitu. Bahkan ada orang yang kekurangan tapi dia sering bersyukur. Akhirnya banyak yang menjadi atlet, banyak yang malah menjadi orang-orang sukses. Ya karena mereka sering mensyukuri apa yang ada di diri mereka tanpa menyesalinya ataupun membandingkannya gitu. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai sini dulu. Jika kalian punya pertanyaan silahkan lemparkan di komentar. Dan juga jika kalian pengen bantu teman-teman kalian, silahkan share video ini ke teman kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jika suka dengan video ini, kalian klik like, jempol ke atasnya untuk saya, biar saya lebih semangat untuk membuat podcast lainnya. Ya insya Allah bermanfaat untuk kita semua.